Nah ini pentingnya ngaji ya. Jadi akhirnya ulama-ulama Indonesia itu dipakai rujukan. Jadi mulai Mbah Hasyim, Mbah Ahmad Dahlan sampai era buyut-buyut itu masih orang alim. Lama-lama yang di Indonesia ini orang-orang yang bodoh. Sehingga orang Jawa kalau ke sana dibully, ya Jawa tak puluh kaya. Orang Jawa itu penggaweannya itu mangan ulo, makan ular. Karena belut itu kalau di kamus itu persis ular. Dulu itu kan kamus tidak full color. Gara-gara gak full color, gambar belut sama ular itu sama. Belut itu belut sama ular kalau gak full color gambarnya sama apa? Sama. Terus orang Jawa itu kan masih banyak yang makan bajing itu apa? Ketupai. Bajing kalau digambar tidak full color sama dengan tikus. Gambar yang tidak warna hitam putih. Sehingga kita ini dibully pemakan tikus dan pemakan ular. Karena belut itu persis ular kalau digambar yang tidak full color. Sampai datang Syekhona Khalil, datang ulama. Ngarang kitab ya judulnya Al-Belut. Karena enggak terima bangsanya dinyak makan apa? Ular. Terus dikarang. Walut hayawanun bakhriyun terus ya isu fi kadza wa kadza itu beda dengan al hayyah itu diterangkan mulai di sana. Terus sistem hotel juga gitu. Sampeyan tanyakan dalam sejarah dulu orang Sedayu ada namanya Syekh Mukhtar. Syekh Mukhtar bukan bikin rumah besar yang siapapun orang Indonesia haji itu nempat di sana. Nah ini yang menginspirasi akhirnya ada hotel. Dulu Syekh Mukhtar hanya menyediakan untuk hujat-hujat Indonesia. Lama-lama jadi hotel. Tidak mau saya mau cerita. Kata Mbah Mun sering cerita. Apa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Mbah Mun. Allah itu pasti bikin ulama yang tidak produk Arab itu pasti ada. Kalau orang Arab jadi ulama wajar, bahasanya Arab, domisilinya di Arab. Tapi Allah akan selalu bikin ulama yang tidak bangsa Arab. Imam Ghazali itu Tus itu Persia. Imam Bukhari itu kira-kira kalau sekarang ikut Uzbek. Ya. Imam Bukhari itu kalau negara sekarang ikut mana? Uzbek. Kenapa demikian kata Mbah Mun? Karena Allah sudah ngendikan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Manusia semua ini kena khitabnya Islam. Kalau ada ulama yang dari berbagai negara, kesannya Islam itu hanya milik orang Arab Saudi. Makanya Allah selalu bikin ulama-ulama yang bahkan tidak Arab. Termasuk Imamul Muhaddisin, yaitu Imam Bukhari, itu orang Uzbek, orang Rusia lah kalau sekarang ikut Uni Soviet dulu. Imam Ghazali itu orang Persia. Syekh Nawawi itu orang Banten. Karena Allah ingin memaklumatkan bahwa Islam ini untuk semua, sehingga orang yang tidak Arab pun bisa belajar Islam. Yang alimnya itu gak kalah sama orang apa? Arab. Makanya ini PR ya. Kalau Gus Dah Ploso menghentikan suatu saat orang belajar Islam itu bahkan orang Arab pun bisa belajar ke Indonesia. Kalau orang Indonesia bisa alim betul kayak dulu. Sekarang banyak liga antar ulama. Itu orang Indonesia pasti masuk. Ulama-ulama top dunia itu pasti orang Indonesia banyak yang masuk. Karena tadi ketika orang Indonesia baca kitab, itu orang Arab itu kagum, kok bisa tidak bahasanya baca secara benar. Bukan sekedar bisa baca secara benar. Karena memang dilatih sedemikian rupa di pondok-pondok. Makanya kita semua lah, yang alim di Indonesia itu kemana-mana ya pasti alim. Dulu putra Mbah Mun namanya Gus Zofur itu tahun pertama ya sudah the best di tahun pertama. Kalau tahun pertama the bestnya ilmunya bawaan dari sana, dari keluarganya. Gus Najim mondok di Said Muhammad tahun pertama sudah dipuji sebagai yang teralim karena ya sanggup. Kalau dipujinya tahun ketiga, tahun keempat kan mungkin dapat dari sana. Ini tahun pertama. Saya ulang lagi tahun. Karena pengajaran di Indonesia itu luar biasa di pondok-pondok. Makanya kalau dalam anekdot pondok itu cerita-cerita lucu. Ada orang Jakarta ngaji, setelah di kelas itu pelengahan terus. Melihat jendela, lihat pintu terus. Lama-lama gurunya marah. Kamu diajarin kok enggak punya sopan. Melihat pintu terus enggak memperhatikan guru. Anak Betawinya jawabnya lucu.
habis Pak Guru bohong. Kenapa? Kamu Pak Guru bilang Zaidun, Zaid datang. Tak lihat nggak ada yang datang. Setelah itu contoh nasab kan ro'a itu Zaid dan saya melihat Zaid. Saya nggak melihat Zaid. Contoh ketiga yang jar kan maror tuh Zaidin. Saya berjalan ketemu Zaid. Pak Guru diam di situ nggak jalan-jalan. Jadi saking detailnya Indonesia dia cari. Kalau rofa ja'a Zaidun. Kalau nasab ro'a itu Zaidan. Kalau jar maror tuh Zaidin. Nah si murid Betawi ini karena pertama sekolah, ngiranya gurunya itu cerita, Zaid datang. Makanya dia lihat pintu terus, mana katanya datang kok enggak datang-datangnya. Nah, dengan latihan seperti itu, kemungkinan orang Indonesia salah itu kecil karena memang dilatih betul. Saya ulang lagi karena memang dilatih betul. Sehingga ketika orang Indonesia ini yang cerita seorang wartawan. Ini kisah nyata. Kalau ini tidak anekdot, kisah nyata. Ada wartawan internasional liput Ramlah. Ramlah itu di Gaza, di Palestina. Wartawan Indonesia ini hanya bisa bahasa Inggris. Dijak ngomong bahasa Arab. Terus dia bilang saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya bisanya ngomong Inggris. Tapi apa yang terjadi setelah sholat? Si Indonesia ini jadi imam pakai sholat jariah lagi. Baca bismillah benar, bismillahi jar karena mudhof ilaih. Terus ketika iktidal ya benar, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi benar. Ketika tahiyat ya benar, at-tahiyatul mubarakatuh sholawat. Sama orang Arab ini diambungi. Orang Arab kalau senang orang itu dicium. Kamu tawaduk, sebenarnya kamu itu ahli bahasa Arab. Karena orang Indonesia sekali sholat itu nggak ada yang salah. Meskipun benarnya karena hafalan, tapi bagi yang ahli nahwu itu hebat. Misalnya kita kalau ngapalkan kan bismillahi, bismijar karena ba, Allahi jar karena mudhof ilaih, ar-rahmani jar karena sifat, ar-rahimi karena sifat, alhamdu rofa karena mubtada, lillahi jar karena ada huruf jarli, robbi jar karena sifat. Sebetulnya enggak karena pinter, tapi karena hafalan. Tapi orang Indonesia hebatnya itu benar terus. Rabbana lakal hamdu, ya kan, alhamdu rofa, terus mil'us samawati ya rofa karena sifat. Sehingga terus orang Indonesia kalau sholat di Timur Tengah itu dipuji karena maksudnya ya benar, rofa nasabnya juga benar. Nah, itu di negara lain tidak ada, enggak Indonesia. Orang Cina itu sering bikin marah orang-orang Arab karena kalau dongo itu enggak fasih kayak orang Indonesia. Orang Indonesia kalau dongo ya Allahumma, Allahumma, tohir, tohir, qalbi, qalbi. Orang Cina, ini yang jadi guyon di Arab. Allahumma, Allahumma, tahir, tahir, kalbi, kalbi. Itu kan bedanya jauh. Itu orang Arab pertama membiarin. Lama-lama, kalbun entak. Gitu. Maksudnya asu-asumu. Gitu. Karena dia bilangnya qaf itu kaf. Jadi kalau Allahumma do Allah tohir, kalau aturi nyucekno panjenengan kalbi ing asu ingsun kan. Tapi kalau kalbi itu ati ingsun, tapi kalau kalbi anjing ingsun. Bedanya qaf sama kaf. Karena Arabnya kalbun entak, asu-asumu, maksudnya kan. Tapi padahal orang Cina itu paling dilihat teksnya ya pakai qaf. Orang Indonesia enggak, mulai kecil dilatih sak fase-fase. Sampai yo sulit betul latihan Fatihah itu. Kalau di Kudus malah sampai 3 bulan Fatihah. Sampai at-tahiyyat, kurang bersih. At-tahiyyat namanya. Sampai ada cerita itu orang dipanggil maftuhin itu enggak harus maftuhin. Baru enggak. Tapi barokahnya itu orang Indonesia kalau dongo memang benar-benar Allahumma tohir qalbi. Ya Allah sucikan hati kami, bukan tahir qalbi. Karena sekali jadi kaf itu maknanya anjing saya, Allah sucikan anjing. Jadi ini orang Indonesia. Jadi kata Mbah Mun, dawe Mbah Mun, illaka fatal linnas, bahwa agama ini milik semuanya. Itu diantara bukti Allah menghendaki atau mendesain Islam seperti ini, orang yang belajar di Indonesia itu pengetahuannya Islam, pengetahuannya tentang Islam itu tidak kalah sama yang belajar di Al-Azhar, sama yang belajar di Arab Saudi.